Kita lantunkan salawat-salawat kepada beliau dengan lantunan-lantunan yang baru saja kita dengarkan tadi. Salawat yang akan menurunkan rahmat, salawat yang akan menurunkan berkah, salawat yang setiap kali kita baca akan dibalas salawat dan salam itu dari junjungan kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Rasulullah menjawab salam kita, Rasulullah menjawab salawat kita, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersalawat kepadanya karena cintanya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat Allah kepada kita maka akan bisa menyelamatkan kita insyaallah di dunia ini sampai di akhirat. Akan bisa mengalahkan semua pahala kita, karena adalah pahala kita sebagai manusia dalam ibadah itu adalah salawat Allah kepada hambanya, karena hamba tersebut bersalawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita ini sekarang hidup, usaha kita adalah bagaimana kita bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hidup ini bisa membuat beliau tersenyum dan jangan sekali-kali membuat beliau nangis. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau beliau tersenyum dan kalau beliau gembira, maka itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kedudukan yang tinggi yang kita dapatkan apabila membuat senyumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa membuat Rasulullah tersenyum? Bagaimana supaya kita bisa membuat Rasulullah bahagia? Pertama, khususnya pada santri-santri ini, kalian berada di pondok pesantren Lirboyo ini, ya, belajar ya warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan untuk bisa membuat Rasulullah tersenyum itu satu, kalian menguasai warisan Nabi SAW, ilmu yang beliau telah ajarkan kepada kita sebagai umat. Dan kalian kalau mendapatkan ilmunya Kanjeng Nabi, maka kalian mendapatkan bagian yang paling besar dalam hidup kalian. Nabi SAW bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a la warathu dinaran wala dinaran dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilm. Wa man aqadahu faqad aqadha bihaddzin waqir, kata baginda. Sesungguhnya ulama itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Supaya kalian mendapatkan sertifikat dari Nabi bahwa kalian mendapatkan bagian yang besar, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Tidak bisa kita menuntut ilmu dengan santai-santai. Ya. Kesuksesan dalam menuntut ilmu syaratnya 6. Satu, ya, kalian menuntut ilmu dengan ikhlas. Tujuannya adalah menggembirakan Rasulullah, tujuannya untuk khidmat kepada Islam wal muslimin dan mendatangkan kemanfaatan
seluas-luasnya kepada umat manusia, ikhlas karena Allah. Kemudian kalian harus jidul ijtihad. Jid itu adalah kesungguhan dalam batin, ijtihad adalah aktivitas yang dilakukan oleh fisik. Motivasi besar, kalian harus bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu dalam batin. Ijtihad kalian hadir tepat waktu, disiplin menulis, memperhatikan, murojaah dan sebagainya. Kemudian ta'zim wal ihtiram. Kalian harus mengagungkan dan memuliakan ilmu, mengagungkan dan memuliakan guru, mengagungkan dan memuliakan tempat di mana kalian belajar, yaitu pesantren, kelas, dan seluruh bagian dari pesantren, karena itu tempat belajar ilmu. Kalian harus mengagungkan dan memuliakan sesama pelajar agama, sama santri. Jangan santri yang bodoh kalian bully, akhirnya tidak kerasan pulang. Santri yang agak lucu kamu bully sehingga tidak kerasan pulang. Maka kamu termasuk bagian dari yang menjadi perampok untuk memotong dari orang belajar, karena kalian membuat orang sepi. Ya, maka harus ta'zim wal ihtiram kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalian harus istiqomah. Ya, istiqomah di dalam ta'zim wal ihtiram, istiqomah dalam jid wal ijtihad. Ya, sungguh-sungguh tadi istiqomah, tidak hanya sehari dua hari kemudian selesai. Ya, kemudian kalian harus sabar dan tahammul. Sabar dan tahan uji. Tidaklah mungkin orang akan sukses kalau tidak sabar dan tahan uji. Sabar makannya sederhana, sabar dalam keadaan mungkin panas, sabar dalam keadaan jauh dengan orang tua, sabar dan tahan uji. Kemudian kalian harus mengamalkan ilmu. Ilmu yang kalian dapatkan harus tatbik dalam kehidupan. Maka kalian akan mendapatkan cahaya dari ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian harus khidmat. Khidmat artinya melayani diri kita sendiri supaya tidak merepotkan orang lain, melayani teman-teman yang lain supaya dia bisa belajar dengan nyaman, melayani guru, melayani pesantren, dan akhirnya kamu nanti pulang akan bisa melayani masyarakat dan umat. Itulah jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian setelah kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dari pesantren itu, jalan yang paling besar yang membuat Rasulullah tersenyum adalah dakwah ilallah. Ya, dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Hadhihi sabili. Jadi makrifahnya dua kali kan, karena didapati dengan isim isyarah dari kemudian mudhaf kepada yang mutakallim. Hadhihi sabili berarti apa? Ada satu perhatiannya. Itulah jalan utamanya Rasulullah, sehingga harus dua kali makrifah. Hadhihi qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ala basiratin. Apa sabila Rasulullah? Ad'u ilallah. Saya Muhammad mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mendekatkan dirinya kepada Allah, mengajak manusia supaya ibadah kepada Allah, mengajak manusia supaya menuhankan Allah, mengajak manusia supaya taat kepada Allah. Ad'u ilallah ala basirah, ala basirah, atas basirah, artinya hal-hal yang nyata, ya, dengan ilmu yang jelas, dengan tuntunan yang jelas, dengan sanad yang jelas. Ala basirah, tidak boleh kita mengajak manusia dengan cara kita sendiri. Kalau kita mengajak manusia dengan cara sendiri bisa kontraproduktif.
Orang bisa lari gara-gara cara kita dalam kita mengajak manusia dengan caci maki, dengan tuduh-menuduh, dengan jatuh-menjatuhkan, dengan kritik-kritik yang pedas sambil menyebut sambil menyebut kelompok, sambil menyebut manusia, orang, dengan cara Nabi SAW. Nabi Muhammad berdakwah dengan sopan, mana dia berdakwah dengan santun, dan Nabi Muhammad justru lebih banyak berdakwah dengan hal, bukan dengan lisan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqam. Al-hal Rasulullah ini berdakwah, jalannya Rasulullah dakwah, duduknya Rasulullah dakwah, bergaul Rasulullah dengan masyarakat adalah dakwah, senyumannya Rasulullah dakwah, ya. Halnya Rasulullah adalah dakwah, batin Rasulullah dakwah dengan mendoakan kepada umat. Lisannya Rasulullah dakwah, tapi lebih banyak daripada halnya Rasulullah dalam berdakwah. Ya. Berdakwah dengan ala basirah, dengan sanad yang jelas, dengan ilmu yang jelas, dengan tuntunan yang jelas. Ala basirah. Siapa yang menjalankan dakwah ala basirah itu? Ana, kata Nabi, saya. Quran, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang menjadi pengikut saya. Jadi kalau kamu ingin masuk dalam bagian man yang ada dalam Quran ini, wa manittaba'ani, masuk man ini. Siapa yang menjadi orang-orang yang ittiba Nabi? Siapa saja. Siapa? Kita semuanya insyaallah masuk bagian dari Quran. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapa saja yang menjadi pengikut saya. Menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia, yang berdakwah dengan sejuk, yang berdakwah dengan santun, yang berdakwah dengan tuntunan yang jelas, membawa manusia ke dalam surga. Ya, membawa manusia ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidak pernah menyebarkan kebencian dengan ashos pribadi atau kelompok, menanamkan kebencian tidak. Nabi Muhammad, kalaupun itu ada hal yang sifatnya ya tidak suka Nabi SAW, tidak sukanya itu adalah sifatnya. Tidak suka kepada kemaksiatan, tapi beliau sayang kepada ahli maksiat untuk diselamatkan. Beliau tidak suka dengan kekufuran, tapi beliau mendekati orang-orang kafir untuk didekatkan. Ya, jadi tidak suka kepada ashos, tidak pernah menyebarluaskan atau hal-hal yang menebarkan kebencian kepada pribadi atau kepada ashos, tetapi kepada perangai. Seperti dokter itu. Dokter itu, para dokter benci kepada penyakit, tapi para dokter itu santun dan sayang ya kepada pasien. Maka seluruh objek dakwah kita adalah seorang seperti pasien kita, yang kita harus santun, sopan, baik, lembut untuk kita ajak.